Halo Sobat Lifestyle-an, bersama saya Fitri di Tanya Dokter Plus yang membahas mengenai seksualitas. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja tulis di tab komen channel YouTube kita. Oke, dan di sebelah saya sudah ada seksolog kita, Dr. Haikal Ansyari dari Asosiasi Seksologi Indonesia. Gimana, apa kabar? Baik, Hari Fitri. ini sehat ya? Sehat. Halo Sudah Sobat siap? Lifestyle-an. Sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih hot dari Pastinya. episode sebelumnya? Udah ya? Jadi saya sudah memilih pertanyaan yang diambil dari tab komen kita. Halo Dok, halo. Mau tanya Dok, iya, kalau panjangin kemaluan laki-laki itu pengaruhnya apa ya? Positif atau malah sebaliknya? Terima kasih. Oke, Jadi gimana? panjangin kemaluan. Nah ini nih mesti diluruskan ya. Sebaiknya kita tidak perlu mengucapkan organ kelamin dengan kemaluan. Karena ini ciptaan Tuhan ya. Jadi kalau Karena kita, jangan disebut kemaluan gitu. Kalau kita bilang kemaluan, artinya kita akan malu membahasnya. Padahal ini edukasi seksologi yang penting untuk diberikan kepada masyarakat. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya. Bagaimana, apakah memanjangkan penis ya, ini aman ya? Aman, ya. Oke. Sebetulnya ini kalau tidak ada indikasi nggak perlu sebetulnya. Ya. Sebetulnya ukuran penis ini dipengaruhi oleh ras, genetik, hormon, kondisi badan, dan nutrisi. Ras Afrika memang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan ras lainnya. Kemudian faktor genetik keturunan juga berperan. Kemudian setelah itu faktor komposisi badan, ya seseorang laki-laki atau pria yang badannya gemuk cenderung memiliki penis yang ukurannya di bawah rata-rata. Tapi dari semua faktor tadi yang paling berperan adalah hormonal. Hormon, paling penting itu hormon. Iya. Jadi hormon testosteron adalah hormon utama pada pria yang berperan untuk pertumbuhan dan perkembangan alat kelamin, dalam hal ini penis. Artinya kalau ada gangguan hormonal, misalnya kadar hormon testosteronnya rendah ya di bawah angka normal, maka ini bisa berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan organ kelamin laki-laki atau pria. Nah, kalau masalah ini diatasi sebelum si laki-laki ini mencapai usia akil balik, maka ini bisa efektif. Oh, masih efektif Ya. ya? Jadi dari kecil justru. Tapi kalau dilakukan terapinya setelah melewati masa akil balik, maka percuma, sia-sia. Tapi memang saat ini ya, banyak pria yang tidak puas dengan ukuran penisnya. Karena mungkin dibanding-bandingkan dengan kepunyaan aktor di film biru lah. Padahal tidak ada gangguan fungsi ya, tidak ada gangguan fungsi ereksi, tapi merasa nggak pede. Nah, sehingga banyak pria yang melakukan pengobatan ya, termakan oleh iklan-iklan pengobatan yang katanya bisa menambah ukuran penis. Dampaknya apa? Banyak pria yang mengalami efek samping dari pengobatan tadi. Ada efek sampingnya. Banyak ya. Contohnya nih, injeksi silikon pada penis. Ini bisa berdampak kepada gangguan pembuluh darah di penis sehingga nantinya penisnya bisa membusuk, bahkan bisa terjadi gangguan fungsi ereksi. Menyeramkan Disfungsi itu. ereksi ya. Dan makanya banyak pria yang memang kalau merasa tidak puas dengan ukuran penisnya, selama tidak ada gangguan fungsi ya, jadi tidak ada gangguan fungsi ereksi, nggak perlulah melakukan pengobatan abal-abal tadi. Ya, selama fungsinya normal, ya kemudian ukurannya masih dalam rentang ukuran yang normal, jadi ukuran penis rata-rata nih untuk pria Indonesia dalam kondisi ereksi adalah 10-15 cm. Nah, selama ukurannya masih ada di dalam rentang normal, Jadi bisa diukur sendiri deh ya, nggak usah dilihat pada saat dari ereksi film. ya, dan tidak ada gangguan fungsi ereksi, jadi nggak perlulah melakukan pengobatan yang tadi, abal-abal tadi. Jadi ini terkait juga dengan pertanyaannya kan, apakah berdampaknya positif atau negatif, itu tergantung juga kan bagaimana dia treatmentnya, dari kapan dan kebutuhannya. Jadi intinya kalau tidak ada indikasi,
jangan lakukan. Iya, kalau tidak ada indikasi tidak perlu. Tapi khusus bagi anak laki-laki nih yang memang ternyata dia menderita obesitas, kegemukan, kemudian ternyata ukuran penisnya tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya, maka lakukan pengobatan sebelum dia mencapai usia akhir balik. Kalau dia sudah mencapai usia akhir balik atau sudah melewati usia akhir balik, maka akan sia-sia. Gitu. Jadi bagi orang tua, perhatikan ukuran penis anak laki-lakinya ya. Jadi buat para orang tua yang memiliki anak laki-laki, mumpung belum balik nih, bisa kita cek. Iya. Jadi kalau misalnya perlu bantuan, jadi tidak terlambat. Betul. Dan juga untuk yang obesitas ya, anak laki-laki usahakan untuk turun berat badannya. Oke. Dan kalau memang mengalami gangguan ukuran penis, datanglah ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Iya, jadi untuk anak laki-laki nih, kan kalau berat badan berarti terkait ke nutrisi makanan. Betul. Jadi makanannya juga diusahakan yang sehat ya, supaya hormonnya bagus. Ya, semoga jawaban dari Dokter Haikal bisa memuaskan bagi yang bertanya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Sampai bertemu di next episode. Kalau Sobat Lifestyle One mau bertanya, langsung tulis di tab komen kita. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.